Halo, setelah membahas siklus akuntansi dari analisis transaksi sampai dengan neraca saldo sebelum penyesuaian pada pembahasan sebelumnya, kali ini saya akan melanjutkan bagian dari siklus akuntansi berikutnya, yaitu dari jurnal penyesuaian sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Nah, sebelum lanjut ke soal penyesuaian pada perusahaan Solusinet, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit materi mengenai jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Jadi, definisinya, jurnal penyesuaian ini adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode. Untuk apa? Untuk menyesuaikan akun-akun pengeluaran, pendapatan, dan penyusutan atau depresiasi, supaya bisa dibuat laporan keuangan yang akurat. Cara pengerjaannya itu dicatat setelah neraca saldo sebelum penyesuaian terbentuk. Dan alasan dibuatnya jurnal penyesuaian itu karena adanya masalah waktu. Yang pertama itu ada asumsi periode waktu. Jadi, bisnis itu harus melaporkan laporan keuangan sesuai dengan periode waktu tertentu. Nah, periodenya ini disebut juga sebagai tahun akuntansi atau periode akuntansi. Ada pelaporan keuangan per bulan, per 3 bulan atau kuartal, dan ada laporan keuangan per tahun. Sebelum membuat laporan keuangan, itu terdapat metode yang digunakan untuk mencatat transaksi, yaitu metode akrual, dan ada juga metode akuntansi berbasis kas atau cash basis accounting. Nah, perbedaannya itu untuk metode akrual, transaksi dicatat ketika terjadi sesuai dengan periodenya. Misalkan di tanggal 1 Januari diterima uang tunai dari hasil penjualan secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Maka transaksi langsung dicatat pada hari itu juga, di tanggal 1 ketika terjadi. Dan pada metode akrual dan kas basis ini terdapat perbedaan ketika mengakui pendapatan dan beban. Untuk metode akrual itu pendapatan diakui ketika dihasilkan, sedangkan pada metode kas basis pendapatan diakui ketika kas diterima. Untuk beban pada akrual itu diakui ketika terjadi, sedangkan pada metode berbasis kas itu diakui ketika dibayarkan. Nah, metode kas basis ini dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan dalam IFRS, sehingga metode akrual itu lebih sering digunakan. Untuk penjelasan lebih detailnya, di sini terdapat materi pengakuan pendapatan dan beban pada metode akrual. Pada metode akrual, pendapatan itu diakui ketika dihasilkan. Dan untuk perusahaan jasa, pendapatan dianggap diperoleh ketika jasa telah dilakukan. Misalkan pada tanggal 2 Januari, pelanggan meminta agar mesin cucinya diperbaiki. Lalu pada tanggal 5, mesin cuci selesai diperbaiki. Dan pelanggan harus membayar sebesar 1 juta. Nah, tapi setelah membuat kesepakatan, pelanggan baru akan membayar di tanggal 10. Meskipun pembayaran kas dari pelanggan ini belum diterima oleh perusahaan, tapi pendapatan sebesar 1 juta dari hasil memperbaiki mesin itu tetap diakui pada tanggal 5. Nah, seperti itu untuk pengakuan pendapatan. Jadi intinya, untuk perusahaan jasa, ketika sudah selesai menyediakan layanan,
Terlepas dari pembayaran diterima atau belum, maka saat itu juga pendapatan sudah diakui. Lalu, untuk beban, perusahaan akan mengakui beban berdasarkan hubungannya dengan usaha untuk memperoleh penghasilan di suatu periode. Jadi, pengakuan beban ini sejalan dengan pengakuan pendapatan dan diakui ketika beban terjadi. Misalnya, untuk menghasilkan pendapatan jasa dari memperbaiki mesin cuci. Berarti perusahaan ini perlu mengeluarkan biaya untuk iklan supaya pelanggan tahu kalau perusahaan menyediakan jasa layanan perbaikan. Lalu, perusahaan juga perlu menyewa tempat untuk melangsungkan perbaikan dan juga perlu tenaga kerja untuk memperbaiki mesin cuci tadi. Nah, dalam upaya menghasilkan pendapatan dari layanan jasa ini, maka perusahaan akan mengeluarkan beban iklan, beban sewa, dan beban gaji. Dan ketiga beban ini harus diakui ketika terjadi, terlepas dari beban ini sudah dibayarkan atau belum. Nah, berdasarkan ketiga alasan tadi, maka perlu dibuat jurnal penyesuaian dengan tujuan untuk memastikan kalau pengakuan pendapatan dan pengakuan beban itu sudah dicatat secara akurat sesuai ketentuan yang berlaku tadi dalam metode akrual. Dan supaya ketika dibuat laporan keuangan, itu jumlahnya tepat dan tentunya akurat. Supaya lebih jelas lagi, di sini terdapat jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada pos tangguhan atau deferral, yaitu penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan di awal atau di muka. Pos tangguhan ini terbagi ke dalam dua jenis, ada beban dibayar di muka atau prepaid expense, dan ada pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Beban dibayar di muka ini adalah pos atau akun yang awalnya dicatat sebagai aset karena kas sudah dibayar, tapi barang atau jasa atau manfaatnya itu baru diterima di masa yang akan datang. Jadi kasnya sudah dibayarkan, tapi manfaat barang atau jasanya itu baru diterima di masa depan. Nah, asetnya ini akan berubah menjadi beban seiring dengan berjalannya kegiatan operasi normal usaha. Contohnya itu di sini ada perlengkapan, ada asuransi, iklan, dan sewa yang dibayar di muka. Tujuan pencatatannya itu untuk mencatat biaya yang berlaku di periode saat ini, dan juga untuk menunjukkan biaya yang belum kadaluarsa atau yang manfaatnya itu belum dirasakan pada akun aset. Cara mencatatnya cukup mudah, tinggal didebit akun beban dan dicatat di sebelah kredit akun aset. Contoh kasusnya di sini untuk perlengkapan. Jadi ada perlengkapan yang sudah dibeli pada awal periode untuk menunjang kegiatan operasional dalam menghasilkan pendapatan. Perlengkapan ini termasuk ke dalam jurnal penyesuaian bagian biaya dibayar di muka karena dibeli dengan mengeluarkan kas pada awal periode, tapi manfaat dari membeli perlengkapan ini belum dirasakan oleh perusahaan atau baru bisa diukur berapa manfaatnya pada akhir periode. Nah, contoh soalnya itu seperti ini. Misalkan berdasarkan data dari neraca saldo sebelum penyesuaian itu ada total perlengkapan yang sudah dibeli selama bulan Desember sebesar 3.200.000. Tapi pada akhir Desember
ada perlengkapan yang tersisa sebesar 760.000. Nah, berarti di sini karena hanya tersisa angka yang lebih rendah dari saldo perlengkapan sebelumnya, maka pada bulan Desember ini sudah ada perlengkapan yang terpakai atau sudah bisa dirasakan manfaatnya untuk menghasilkan pendapatan dari menggunakan perlengkapan ini. Nah, teman-teman harus menghitung berapa jumlah perlengkapan yang terpakai tadi untuk dicatat ke dalam jurnal penyesuaian. Cara menghitungnya itu tinggal saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo dikurangi dengan perlengkapan yang tersisa. Berarti 3.200.000 dikurangi dengan 760.000, sehingga muncul hasil perlengkapan yang terpakai itu sebesar 2.440.000. Lalu dicatat ke akun beban perlengkapan di sebelah debit dan di kredit akun perlengkapan sebesar 2.440.000. Nah, seperti ini jurnal penyesuaiannya, supaya nantinya ketika diposting ke dalam buku besar, maka yang muncul adalah saldo perlengkapan yang tersisa, sehingga nantinya di periode berikutnya, yaitu di bulan Januari 2021, itu bisa terlihat jelas berapa jumlah perlengkapan yang akan dipakai untuk di periode berikutnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk penyesuaian perlengkapan itu cukup cari saja nominal yang sudah terpakai. Kalau misalkan pada soal dinyatakan bahwa pada akhir Desember perlengkapan yang terpakai adalah 760.000, maka tidak perlu menghitung lagi dan langsung saja jurnal nominal yang ada pada soal. Seperti itu untuk penyesuaian perlengkapan. Lalu selanjutnya penyesuaian atas asuransi dibayar di muka. Untuk asuransi dibayar di muka ini, jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk mengetahui asuransi yang belum jatuh tempo. Pada tanggal 2 Desember dibayar premi untuk polis asuransi selama 1 tahun sebesar 2.400.000. Lalu pada tanggal 2 ini langsung di jurnal. Asuransi dibayar di muka sebelah debit dan kas di sebelah kredit sebesar 2.400.000. Nah, pada akhir Desember itu perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengetahui berapa nominal manfaat asuransi yang sudah dirasakan. Sebelum membuat jurnal, terlebih dahulu teman-teman harus menghitung berapa nominal asuransi per bulannya. Karena pembayaran dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun, maka penghitungannya cukup dengan nominal yang dibayarkan dibagi dengan 12 bulan, maka akan diperoleh nominal sebesar 200.000 per bulan. Pembayaran asuransi ini dilakukan pada bulan Desember 2020 dan akan berlaku sampai dengan bulan November 2021. Nah, di sini teman-teman perlu mencari berapa nominal yang sudah terpakai. Karena baru dibayar tanggal 2 Desember, maka sampai dengan akhir Desember 2020 itu manfaat dari membayar asuransi baru dirasakan selama 1 bulan. Maka cukup menjurnal beban asuransi di sebelah debit dan asuransi dibayar di muka sebelah kredit sebesar Rp200.000 atau sebesar nominal yang sudah jatuh tempo atau sudah dirasakan manfaatnya. Nah, pencatatan nominal ini dilakukan dengan tujuan supaya ketika diposting ke dalam buku besar seperti ini, maka akan muncul hasil akhir perhitungan sebesar 2.200.000, yaitu nominal asuransi yang belum jatuh tempo.
Nah, seperti ini. Jadi 200.000-nya sudah jatuh tempo dan 2.200.000-nya ini masih belum jatuh tempo dan masih berlaku hingga bulan November 2021. Jadi, untuk asuransi yang dibayar lebih awal, jurnal penyesuaiannya cukup cari nominal yang sudah jatuh tempo. Seperti itu penjelasannya. Lalu selanjutnya ada pendapatan diterima di muka atau deferred revenue, yaitu pos atau akun yang pada awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kas sudah diterima tapi barang, jasa, atau manfaatnya itu belum diserahkan kepada pihak yang membayar kas tadi. Nah, kewajiban ini akan berubah menjadi pendapatan seiring dengan berjalannya kegiatan operasi normal usaha. Contohnya itu ada sewa diterima di muka, uang kuliah diterima di muka oleh universitas, premi diterima di muka oleh perusahaan asuransi, dan ada uang berlangganan majalah yang diterima di muka oleh penerbit majalah. Untuk lebih jelasnya ada contoh soal sewa diterima di muka. Jadi pada tanggal 5 Desember, perusahaan menerima pembayaran sewa atas tanah sebesar 360.000 untuk digunakan sebagai lahan parkir selama 3 bulan. Karena menerima pembayaran, maka kas bertambah di sebelah debit sebesar 360.000 dan di sebelah kredit adalah akun kewajiban, yaitu sewa diterima di muka sebesar 360.000. Kenapa dicatat pada akun kewajiban? Karena di sini perusahaan memiliki kewajiban untuk menyewakan tanah sebagai lahan parkir selama jangka waktu 3 bulan. Dan meskipun sudah menerima kas, selama tanah belum digunakan oleh pihak yang menyewa, maka uang kas tadi belum bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, pada soal ini, pihak penyewa itu membayar tanggal 5 Desember. Berarti di akhir Desember, tanahnya itu sudah digunakan sebagai lahan parkir. Dan di sini perusahaan sudah menunaikan kewajibannya untuk menyewa tanah. Sehingga pada akhir bulan Desember itu bisa diakui pendapatan untuk sewa selama 1 bulan pertama. Nah, pengakuan pendapatan ini dicatat pada jurnal sewa diterima di muka di sebelah debit dan pendapatan sewa di sebelah kredit sebesar 120.000. Dari mana? Dari hasil perhitungan 360.000 dibagi 3 bulan. Jadi, biaya sewa yang dibayarkan oleh penyewa itu kalau dihitung per bulan hasilnya adalah 120.000 per bulan. Sehingga pada 1 bulan pertama 120.000 ini bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, dengan pencatatan jurnal penyesuaian ini, maka ketika diposting ke dalam buku besar akun sewa diterima di muka, nantinya akan muncul hasil perhitungan sebesar 240.000, yaitu jumlah sewa untuk 2 bulan mendatang yang belum bisa direalisasikan ke dalam pendapatan sewa karena tanah tadi masih punya jangka waktu 2 bulan lagi untuk disewakan. Sehingga yang 240.000 ini masih berada pada akun sewa diterima di muka dan belum direalisasikan ke dalam akun pendapatan sewa hingga tanah selesai digunakan sebagai lahan parkir selama 3 bulan ke depan. Lalu jenis penyusutan yang kedua ada akruan, yaitu untuk mencatat penyesuaian atas penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan di akhir. Ada akruan pendapatan dan ada akruan beban.
Akruan pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima adalah pendapatan yang sudah dihasilkan tapi belum dicatat pada akun pendapatan. Contohnya itu ada imbalan jasa yang sudah diberikan tapi belum ditagih ke pelanggan. Lalu ada piutang bunga atas pinjaman ke pihak lain. Lalu ada piutang sewa atas bangunan yang disewakan ke pihak lain. Contohnya itu di sini ada pendapatan yang belum dicatat di bulan Desember sebesar 1 juta. Maka penyesuaiannya tinggal dicatat saja. Akun debitnya adalah piutang usaha atau accounts receivable dan kreditnya pendapatan jasa sebesar 1 juta rupiah. Seperti itu untuk akruan pendapatan. Lalu ada akruan beban atau beban yang masih harus dibayar. Jadi bebannya ini sudah terjadi tapi belum dicatat ke akun beban karena belum dibayar sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Contohnya itu di sini ada utang gaji pada karyawan di akhir periode, lalu ada utang bunga atas wesel bayar, utang bunga atas pinjaman bank, dan ada utang pajak. Untuk contoh soalnya, di sini ada utang gaji yang belum dibayar di bulan Desember sebesar 250.000, maka harus dicatat pada akun beban gaji di sebelah debit dan utang gaji di sebelah kredit sebesar 250.000. Seperti itu untuk akruan beban atau beban yang masih harus dibayar. Dan yang terakhir ada beban penyusutan atau depresiasi untuk mencatat penyesuaian atas penurunan manfaat aset tetap. Jadi aset tetap ini punya umur ekonomis yang terbatas karena kualitasnya itu belum tentu sama seiring dengan digunakannya aset untuk kegiatan operasi. Contohnya itu gedung. Gedung itu lama-kelamaan bisa rusak sehingga tidak bisa dipakai lagi. Begitu juga dengan mesin, peralatan, kendaraan, dan aset-aset tetap lainnya yang akan kehilangan kemampuannya untuk memberikan manfaat bagi pengguna. Dan penurunan manfaat ini disebut sebagai penyusutan atau depresiasi. Pencatatan depresiasi ini cukup mudah, tinggal mendebit akun beban penyusutan dan mengkredit akun akumulasi penyusutan atas aset tetap. Misalnya kalau menghitung gedung, maka tinggal mengkredit akumulasi penyusutan gedung. Lalu untuk peralatan, maka tinggal mengkredit akun akumulasi penyusutan atas peralatan. Untuk tanah, meskipun termasuk ke dalam aset tetap, itu tidak ada penyusutan karena tanah itu manfaatnya tetap sama dari tahun ke tahun. Seperti itu pembahasan untuk materi jurnal penyesuaian. Nah, supaya lebih jelas lagi, di sini terdapat soal penyesuaian dari perusahaan Solusinet yang pada video sebelumnya itu sudah dibahas cara pengerjaannya dari jurnal umum sampai dengan neraca saldo sebelum penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo sebelum penyesuaian ini diminta untuk membuat jurnal penyesuaian sesuai data-data yang ada dari poin A sampai dengan poin F. Nah, untuk poin A, pada tanggal 31 Desember, setelah dilakukan perhitungan fisik, perlengkapan yang tersisa adalah 760.000. Nah, untuk mengerjakan poin A ini, caranya lihat saldo perlengkapan yang ada di neraca saldo, yaitu 3.200.000. Nah, lalu kurangkan dengan perlengkapan yang tersisa sebesar 760.000, sehingga hasilnya adalah 2.440.000. Kalau sudah ketemu hasilnya, maka tinggal di jurnal saja di
jurnal penyesuaian. Nah, seperti ini. Untuk format jurnal penyesuaian itu nama perusahaan dulu, jurnal penyesuaian, kemudian periode akhir transaksi, yaitu per 31 Desember 2020. Nah, di bagian kolom tanggal diisi dengan tahun, bulan, dan tanggal akhir periode, yaitu 31 Desember. Lalu jurnalnya, beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di sebelah kredit sebesar 2.440.000. Untuk repostnya juga diisi dengan nomor akun. Nah, jangan lupa di bawahnya juga dicantumkan keterangan, yaitu penyesuaian atas perlengkapan yang terpakai. Lanjut ke soal poin B. Premi asuransi dibayar untuk masa 1 tahun sebesar 2.400.000. Premi yang sudah terpakai selama tahun berjalan adalah 200.000. Nah, untuk mengerjakan penyesuaian atas asuransi dibayar di muka, itu harus dihitung dulu berapa nominal yang sudah terpakai atau yang sudah dirasakan manfaatnya. Perhitungannya itu seperti di bagian materi yang dijelaskan sebelumnya. Nah, seperti ini. Harus diketahui dulu berapa yang sudah terpakai selama awal pembayaran sampai dengan akhir periode Desember 2020. Tapi di soal ini sudah diketahui kalau preminya adalah 200.000, maka tidak perlu dihitung lagi dan langsung saja di jurnal sebesar Rp200.000. Jurnalnya yaitu beban asuransi di sebelah debit dan asuransi dibayar di muka di sebelah kredit sebesar Rp200.000 dan keterangannya diisi dengan penyesuaian atas premi asuransi. Lanjut ke soal poin 3. Pendapatan atas sewa diterima di muka sebesar Rp120.000. Nah, bisa dilihat pada bagian neraca saldo ini ada akun sewa diterima di muka dengan nominal Rp360.000. Dan berdasarkan soal sebelumnya, nah sesuai dengan transaksi yang terjadi di tanggal 5 Desember, Rp360.000 ini adalah sewa yang diterima untuk 3 bulan atas tanah yang disewakan Solusinet kepada toko JJ untuk digunakan sebagai area parkir. Nah, Rp360.000 ini untuk 3 bulan, berarti per bulannya adalah ini Rp120.000. Nah, sesuai dengan penjelasan sebelumnya, kalau sewa diterima di muka sudah terlaksana selama 1 bulan pertama, maka harus diakui sebagai pendapatan sewa. Nah, di soal sudah dicantumkan kalau pendapatan sewa diterima di mukanya adalah Rp120.000, maka tinggal di jurnal saja. Sewa diterima di muka di debit dan pendapatan sewa di sebelah kredit sebesar Rp120.000. Keterangannya adalah penyesuaian atas pendapatan sewa. Lanjut ke soal berikutnya. Pendapatan yang belum dicatat pada bulan Desember sebesar 1 juta. Nah, di sini perusahaan itu sudah menghasilkan pendapatan, tapi belum dicatat, sehingga perlu dicatat di jurnal penyesuaian. Jurnalnya yaitu piutang usaha di debit dan pendapatan jasa di kredit sebesar 1 juta. Kenapa piutang usaha di debit? Karena pendapatan ini baru dihasilkan saja dan pelanggan yang bersangkutan itu belum membayar, sehingga harus diakui sebagai piutang sampai dengan pelanggan membayar di periode berikutnya. Lanjut ke soal poin E.
utang gaji yang belum dibayar sebesar 250.000. Untuk soal poin E, jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji bertambah di sebelah debit dan karena gajinya belum dibayar, maka dicatat sebagai utang gaji sebesar Rp250.000. Nah, seperti itu. Lanjut ke soal yang terakhir, yaitu soal poin F. Penyusutan peralatan selama tahun berjalan adalah Rp450.000. Jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan di sebelah debit dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan atas peralatan sebesar Rp450.000. Dan jangan lupa diberi keterangan penyesuaian atas peralatan kantor. Nah, kalau sudah selesai semua jurnal penyesuaiannya, maka tinggal dijumlahkan. Totalnya yaitu Rp4.460.000. Harus sama antara debit dan kredit. Kalau sudah selesai jurnal penyesuaian, maka tahap selanjutnya mengerjakan kertas kerja atau worksheet. Formatnya seperti ini, jadi paling atas itu nama perusahaan seperti biasa, lalu kertas kerja akhir periode atau worksheet, kemudian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kolom pertama itu diisi dengan nomor akun. Kolom kedua, nama akun, lalu masukkan nominal masing-masing akun yang ada di neraca saldo sebelum penyesuaian sesuai saldo debit dan kreditnya. Untuk kolom yang pertama ini cukup pindahkan saja saldo sebelumnya dari tabel ini, neraca saldo sebelum penyesuaian. Pindahkan ke kertas kerja sesuai dengan saldonya. Lalu jumlahkan, hasilnya 83.410, sama seperti di neraca saldo sebelum penyesuaian. Lalu untuk bagian penyesuaian itu masukkan saldo sesuai dengan akun yang ada di penyesuaian. Nah, semua akun-akun ini harus masuk ke kertas kerja sesuai dengan nomor akun dan nama akunnya. Seperti ini misalnya, untuk transaksi pertama ada beban perlengkapan 2.440 di debit dan ada perlengkapan dengan nominal yang sama di sebelah kredit, maka pindahkan ke kertas kerja. Nah, di bagian debit ini beban perlengkapan dimasukkan di kolom penyesuaian. Lalu perlengkapan juga dimasukkan di sebelah kredit di bagian kolom penyesuaian. Nah, seperti ini. Kalau sudah dimasukkan semua transaksi, maka selanjutnya teman-teman bisa mengisi neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya dengan menjumlahkan atau mengurangkan saldo yang ada di kolom neraca saldo sebelum penyesuaian dan yang ada di penyesuaian. Nah, seperti ini misalkan untuk kas karena tidak ada penyesuaiannya, maka tinggal ditulis kembali sebesar 5.210. Lalu untuk piutang, sebelumnya ada saldo di debit 4.600. Lalu di penyesuaian ada piutang yang bertambah sebesar 1 juta. Maka untuk mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian, karena sama-sama di debit, maka tinggal ditambahkan. Sehingga hasilnya 5.600. Nah, kalau untuk perlengkapan, sebelumnya itu ada di debit sebesar 3.200.000, tapi ketika penyesuaian itu ada di sebelah kredit sebesar 2.440.
Perlengkapan ini termasuk ke dalam aset, dan aset akan bertambah di debit dan berkurang di kredit, maka harus dikurangkan. Sehingga muncul saldo perlengkapan sebesar 760.000. Untuk asuransi juga sama, 2.400.000 dikurangi 200.000 rupiah. Lalu selanjutnya, untuk tanah tinggal pindahkan saja, lalu peralatan kantor, penyusutan di sebelah kredit, kemudian utang usaha, kemudian selanjutnya sewa diterima di muka. Nah, di sini saldonya berada di sebelah kredit sebesar 360.000. Lalu karena penyesuaian itu berkurang sebesar 120.000, maka sekarang saldonya tersisa 240.000 di sebelah kredit. Lalu ada modal, kemudian pendapatan jasa, sama-sama bertambah di kredit, maka tinggal tambahkan saja sebesar 16.700.000. Pendapatan sewa 120.000 dari penyesuaian. Kemudian ada beban gaji, tinggal ditambahkan karena sama-sama di debit. Lalu ada beban sewa 800.000, beban utilitas. Kemudian perlengkapan tinggal tuliskan kembali, dan beban lainnya sampai dengan beban penyusutan. Kalau sudah, jumlahkan, hasilnya harus sama seperti ini. Kalau sudah selesai sampai dengan neraca saldo setelah penyesuaian, maka selanjutnya tinggal memindahkan saja angka-angka yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ke kolom laba rugi dan neraca. Seperti ini. Untuk akun-akun yang termasuk aset, utang, dan modal itu masuk ke dalam kolom neraca. Jadi tinggal salin saja ke bagian kolom neraca sesuai dengan debit dan kreditnya. Nah, sisanya akun yang termasuk ke dalam pendapatan dan beban itu masuk ke dalam kolom laporan laba rugi. Nah, seperti ini. Jadi singkatnya, akun nomor 1 sampai 3 itu masuk ke neraca. Akun 4 sampai dengan 5 itu masuk ke laporan laba rugi. Kalau sudah, jumlahkan masing-masing debit dan kreditnya, tapi jangan ditulis jumlahnya di kolom paling bawah. Tulis jumlah masing-masing debit dan kreditnya seperti ini. Lalu selisihkan. Nah, selisihnya ini harus sama seperti ini. Jadi, total debit bagian kolom laba rugi itu 10.340.000. Dan kemudian total kreditnya itu 16.820.000. Nah, lalu diselisihkan seperti ini. 16 juta kurangi 10.340. Ketemu 6.480. Kalau sudah ketemu selisihnya, baru dijumlahkan di kolom paling bawah seperti ini, harus sama. Nah, lalu yang neraca juga dijumlahkan. Jumlah bagian debit neraca ini ada 74.770.000. Lalu kreditnya adalah 68.290.000. Nah, ini juga sama, diselisihkan antara saldo yang paling besar dengan saldo yang lebih rendah, sehingga hasilnya diperoleh selisihnya itu 6.480.000. Nah, sama seperti selisih yang ada di kolom laba rugi. Dan selisih ini adalah total laba yang diperoleh selama periode Desember 2020. Kalau selisihnya sama seperti ini, berarti teman-teman sudah mengerjakan dengan tepat. Kalau misalkan masih terdapat perbedaan,
maka harus dicari karena kemungkinan ada yang salah menjumlahkan ketika mengerjakan neraca saldo setelah penyesuaian, atau bisa juga karena salah penempatan. Misalnya yang harusnya di laba rugi malah dicatat di bagian neraca, jadi jumlahnya tidak akan balance. Kalau sudah mengerjakan kertas kerja, tahap selanjutnya adalah mengerjakan laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan neraca. Cara mengerjakannya, yang pertama kerjakan dulu laporan laba rugi. Seperti biasa, nama perusahaan, lalu jenis laporannya apa, dan periodenya. Untuk laporan laba rugi itu cukup pindahkan saldo pendapatan, lalu kurangkan dengan beban-beban. Jadi, masukkan pendapatan yang ada di lembar kertas kerja tadi. Nah, di sini ada dua pendapatan, yaitu pendapatan jasa 16.700.000 dan pendapatan sewa 120.000. Masukkan ke laporan laba rugi. Lalu dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah 16.820.000. Kemudian masukkan beban-beban. Nah, di sini ada 6 jenis beban. Dari beban gaji sampai penyusutan, masukkan semua nominalnya. Nominalnya itu nominal yang ini, yang di kolom ketiga, yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Atau bisa juga yang ada di komponen laba rugi ini, sama aja. Tinggal pindahkan semua seperti ini, lalu dijumlahkan total bebannya itu berapa. Nah, totalnya itu adalah 10.340.000. Kalau sudah dijumlahkan, maka tinggal hitung laba bersihnya dengan cara pendapatan dikurangkan dengan jumlah beban. Nah, muncul hasilnya adalah 6.480.000. Sama seperti selisih yang ada di kertas kerja tadi. Nah, seperti ini. Kalau sudah sama, berarti laporannya sudah bisa dikatakan tepat. Lalu kalau sudah selesai laporan laba rugi, lanjut ke laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas ini berisi tentang modal pemilik. Yang pertama itu harus dimasukkan modal awalnya, yaitu di sini modal Tuan Dino selaku pemilik itu adalah 66 juta. Lalu masukkan di sini 66 juta modal awal. Kemudian ada transaksi yang menambah modal, yaitu laba bersih. Laba bersih ini diperoleh dari hasil perhitungan yang ada di laporan laba rugi. Maka tinggal masukkan saja dari sini ke bagian laporan ekuitas pemilik, yaitu 6.480.000. Lalu cari juga transaksi yang mengurangi modal, yaitu prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Pada kertas kerja di sini ada prive sebesar 2 juta, maka masukkan sebagai pengurang modal. Nah, kalau sudah seperti ini, maka hitung berapa jumlah kenaikan modal dengan cara laba bersih tadi dikurangkan dengan prive. Nah, hasilnya adalah 4.480.000. Nominal 4.480.000 ini akan menambah modal, sehingga modal akhir per 31 Desember itu senilai Rp70.480.000. Seperti ini untuk laporan ekuitas pemilik. Lalu selanjutnya adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini berisi aset, kewajiban, dan ekuitas atau aktiva sama dengan pasiva. Aset ini termasuk ke dalam aktiva dan kewajiban beserta ekuitas adalah pasiva. Cara mengisinya cukup mudah, tinggal pindahkan saja
akun-akun yang termasuk ke dalam aset, kewajiban, dan ekuitas. Akunnya bisa dilihat di kertas kerja. Untuk akun 1, itu semuanya adalah aset. Tinggal dikelompokkan saja mana yang termasuk aset lancar dan mana aset tetap. Lalu akun nomor 2 itu adalah utang, dan akun nomor 3 adalah modal. Sehingga laporannya seperti ini. Aset, untuk aset lancar ada kas, piutang, perlengkapan, dan asuransi. Masukkan nominalnya masing-masing lalu dijumlahkan. Jumlah aset lancar 13.770. Setelah aset lancar, masukkan juga aset tetap. Ada tanah dan ada peralatan kantor yang sudah dikurangi dengan akumulasi sebesar 11.350. Lalu aset tetap ini dua-duanya dijumlahkan sehingga muncul 58.550.000. Kalau jumlah aset lancar dan aset tetap sudah diketahui, maka tinggal jumlahkan. 13.770 ditambah 58.550. Jadi jumlah asetnya adalah 72.320.000. Kalau sudah selesai dengan aset, masukkan kewajiban. Ada kewajiban lancar dan ada kewajiban jangka panjang. Tapi di soal ini, di bagian kertas kerja, hanya ada kewajiban lancar saja. Maka, masukkan utang usaha, utang gaji, dan sewa diterima di muka ke bagian kewajiban lancar dengan nominalnya lalu dijumlahkan. Nah, perusahaan ini tidak punya kewajiban jangka panjang, jadi tidak usah diisi, langsung saja masukkan jumlah kewajibannya, yaitu 1840. Tapi kalau ada saldo kewajiban jangka panjang, misalnya itu saldo utang bank, kalian bisa isi di bagian bawah kewajiban jangka panjang beserta nominalnya dan nanti tinggal dijumlahkan dengan kewajiban lancar. Nah, jumlah kewajiban sudah diketahui. Sekarang masukkan total modal. Total modal ini bukan yang berasal dari kertas kerja, tapi yang sudah dijumlahkan dengan laba dan prive di laporan ekuitas pemilik. Nah, ini total modal yang harus dimasukkan, yaitu 70.480. Kalau sudah ada total modal dan total seluruh kewajiban, tinggal jumlahkan saja. Maka jumlah kewajiban dan ekuitas adalah 72.320, sama dengan jumlah aset. Seperti itu, kalau sudah selesai dengan laporan, selanjutnya ada jurnal penutup atau closing entries. Jurnal penutup ini dibuat untuk penutup akun-akun nominal, yaitu akun yang bersifat sementara. Akun dari nomor 4 sampai dengan 5, yaitu pendapatan dan beban. Cara mengisinya itu cukup mudah, tinggal masukkan saja saldo pendapatan dan beban. Saldo pendapatan ini kan semula ada di sebelah kredit, karena saldo normalnya kredit. Tapi karena akan ditutup, maka tinggal dipindahkan saja ke sebelah debit, seperti ini, pendapatan jasa dan pendapatan sewa. Lalu jumlahkan dan kreditnya diisi dengan akun ikhtisar laba rugi sebesar jumlah dari pendapatan, yaitu 16.820.000. Jangan lupa diberi keterangan menutup akun pendapatan. Kalau sudah menutup akun pendapatan, selanjutnya tinggal menutup akun beban. Beban itu semula saldonya ada di sebelah debit. Tapi karena akan ditutup, maka jadi dicatat di sebelah kredit. Seperti ini, semuanya di sebelah kredit. Masukkan seluruh nominalnya masing-masing, jumlahkan, dan debitnya diisi dengan ikhtisar laba rugi sebesar jumlah dari beban yang ada di kredit. Keterangannya menutup akun beban. Lalu, kalau sudah ditutup akun pendapatan dan akun bebannya, selanjutnya tutup juga akun laba bersih. Tinggal di jurnal pada debitnya ikhtisar laba rugi dan kreditnya adalah modal pemilik.
sebesar laba yang diperoleh. Nominalnya bisa dilihat di laporan laba rugi. Nih, labanya adalah 6.480.000. Maka tinggal dimasukkan 6.480.000. Lalu yang terakhir masukkan prive atau pengambilan pribadi pemilik. Nominalnya bisa dilihat di kertas kerja, ada prive sebesar 2 juta rupiah. Maka tinggal dicatat modal pemilik di sebelah debit 2 juta dan prive atas nama pemilik di kredit 2 juta. Jangan lupa keterangannya menutup prive pemilik. Kalau sudah selesai mencatat semua akun yang perlu ditutup, maka tinggal dijumlahkan dan diperoleh hasil 35.640.000. Nah, seperti itu untuk jurnal penutup. Lalu terakhir, ada neraca saldo setelah penutupan. Cara mengerjakannya cukup mudah, tinggal masukkan saldo akun real. Akun real ini adalah akun yang bersifat tetap, yaitu akun nomor 1 untuk aset, nomor 2 atas utang, dan nomor 3 atas modal. Kenapa hanya akun 1, 2, dan 3? Karena akun 4 dan 5, yaitu akun pendapatan dan beban, tadi sudah ditutup semua ke dalam jurnal penutup, sehingga saldonya itu sudah 0. Kenapa 0? Karena sebelumnya untuk pendapatan, misalkan pendapatan itu semula ada di kredit, lalu dicatat di sebelah debit pada jurnal penutup. Nah, maka sekarang saldo pendapatan itu sudah bernilai 0 atau sudah tidak ada saldonya lagi. Begitu pula dengan akun beban, sehingga yang perlu dicatat ke dalam neraca saldo setelah penutupan itu adalah akun-akun 1, 2, dan 3. Tinggal masukkan saja jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ada di bagian neraca pada kertas kerja. Tapi yang membedakan adalah pada neraca saldo setelah penutup, jumlah modalnya itu bukan 66 juta lagi, tapi jumlah modalnya adalah modal yang sudah dihitung tadi di laporan ekuitas pemilik, yaitu Rp70.480.000. Nah, seperti ini. Dan untuk prive itu sudah tidak perlu dicatat lagi di neraca saldo setelah penutupan. Kenapa? Karena sudah ditutup di jurnal penutup ini. Jadi sudah tidak ada lagi prive, sehingga neraca saldo setelah penutupannya seperti ini. Hanya ada akun aset, utang, dan ada total modal akhir. Lalu tinggal dijumlahkan, maka diperoleh hasilnya Rp72.770.000. Nah, seperti itu pembahasan untuk siklus akuntansi dari jurnal penyesuaian sampai dengan neraca saldo setelah penutupan. Jangan lupa soal dan materinya di-download pada link Google Drive yang ada di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk dipelajari supaya lebih paham. Terima kasih, semoga bermanfaat.